Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang besar atas kami. Kami tahu berulang kali kami gagal berjalan mengiring Engkau. Tapi tahu berulang kali Engkau mengangkat kami dan menemukan kami kembali. Kalau hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan, duduk siap mendengarkan firman-Mu, diizinkan Tuhan dilayani uji membesarkan Engkau. Kami tahu bukan karena kami yang terlalu hebat dan terlalu setia kepada Engkau. Tapi sebenarnya tangan-Mu lah yang begitu kuat menggenggam kami. Kesetiaan-Mu lah yang besar tercurah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan kami sekali lagi Tuhan mau duduk diam. Mengizinkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Berbicaralah supaya hati kami, pikiran kami dibentuk hanya oleh firman-Mu. Berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar dari perjanjian lama. Ya, dari perjanjian lama dari kitab Kejadian. Adakah di antara kita yang hari ini sedang berada dalam masa-masa takut? Adakah di antara kita yang hari ini sedang berada dalam masa-masa sukar? Maka firman Tuhan ini akan sangat menolong kita. Gitu ya, firman Tuhan ini akan sangat menolong kita. Saudara, biasanya ketika Tuhan izinkan kita melewati masa sukar, tentu ada ketakutan, ada trauma yang tinggal di dalam diri kita. Dan pertanyaan yang muncul adalah bagaimana saya bisa keluar dari masa-masa sukar ini. Entah baru habis vonis dokter, entah baru ditinggalkan orang yang kita cintai, entah usaha mulai goyang, entah mungkin kita kena PHK gitu ya. Atau masa-masa sukar lain yang mungkin sulit untuk saya bisa sebutkan. Gitu ya, tetapi kita mungkin punya pertanyaan yang sama, bagaimana saya bisa survive menghadapi masa-masa sukar yang ada. Saudara, saya akan mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari ini janji Tuhan kepada Nuh. Ketika Nuh keluar dari Bahtera. Saudara, kalau ngomong Bahtera Nuh, yang ada dalam pikiran kita apa? Satu kata tentang Nuh dan Bahteranya. Satu kata, air bah. Ada lagi? Ini kalau ditanyakan ke orang tua ya, kalau tanya ke anak-anak tuh langsung ngomongnya pelangi, gitu ya. Langsung ditanya yang mereka bayangkan tuh adalah binatang sepasang-sepasang yang lucu-lucu gitu ya. Sehingga saudara memang itu untuk anak-anak sekolah minggu, kisah yang paling mereka ingat itu adalah kisah tentang Nuh. Ya karena memang lucu kan, ngomong tentang eh, apa pelangi, anak mana yang nggak suka pelangi? Iya kan? Semua anak-anak suka pelangi. Warna-warni bagus gitu kan. Anak-anak suka binatang, binatang lucu-lucu gitu ya. Sepasang-sepasang, aduh lucu banget gitu. Tetapi kelucuan itu sirna ketika kita tahu bahwa ternyata konteks pada waktu itu bukan konteks yang lucu. Tapi ketika kita belajar tentang air bah, kita tahu bahwa ini adalah sebuah murka ilahi. Ketika kita paham konteks bahwa itu adalah sebuah murka ilahi, Allah sedang marah terhadap manusia. Kenapa? Karena dikatakan bahwa manusia pada waktu itu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Itu konteksnya. Kalau kita tahu konteksnya, itu yang tadi lucu-lucu tuh hilang gitu ya. Kenapa serem? Nah, inilah yang akan kita pelajari, Saudara. Ada sebuah murka ilahi yang ada pada waktu itu. Tetapi, Saudara, Saudara bayangkan ya, murka ilahi ini di alat ekspresikan gitu ya dengan sebuah perintah. Nuh buat bahtera. Kemudian hujan nonstop puluhan hari. Saudara, air naik tinggi. Saya yakin Nuh belum tahu kalau ternyata semua manusia, mungkin dia tahu tapi dia belum bisa membayangkan seperti apa kejadian setelah air bah. Saudara pernah pernah mengalami air bah enggak?
Gak pasti enggak ya. Air, air apa kan banjir bandang, pernah enggak? Enggak pernah juga. Saudara saya tahun 2021 ya, itu ketika Kupang mengalami air apa namanya banjir bandang gitu ya. Saya itu punya panggilan. Waktu itu anak saya masih belum terlalu besar, tapi saya punya panggilan untuk pergi. Gitu ya, sehingga saya kemudian ngomong sama teman-teman saya di STT Ahmadiyah, saya bilang, saya punya panggilan untuk ke sana, untuk menolong, melakukan apa yang bisa dilakukan. Kemudian waktu itu entah saya yakin panggilan Tuhan gitu ya. Kemudian Tuhan juga memberikan panggilan yang sama buat mereka ke satu hati semua satu suara. Oke, kita pergi. Ya, kemudian waktu itu kita buka donasi ya dan terkumpul lumayan tuh hampir 200 juta. Ya saya berangkat, bukan hanya saya, Pak Yakub, Pak Lukas, kita berangkat semua. Gitu ya, kita sama-sama turun terjun. Saudara, pada waktu itu ketika saya nyampe gitu ya. Saya coba melihat beberapa bekas rumah-rumah yang sudah disapu oleh banjir. Saudara, betapa mengerikan. Dan saya menemukan ada ketakutan-ketakutan pada orang-orang di sana pada waktu itu. Saudara, padahal itu cuma banjir lokal, saudara. Banjir lokal. Berapa rumah aja tuh yang hanyut. Korban memang ada banyak sapi, banyak binatang juga yang hanyut di bawah semua begitu ya. Tetapi itu lokal. Ukurannya tuh tentu beda jauh dengan yang namanya air bah. Coba saudara bayangkan saudara jadi Nuh. Dan saudara keluar dari bahtera itu, saudara mulai injak. Pada waktu itu saya yakin bahwa masih berlumpur ya. Saya yakin masih berlumpur di beberapa titik mungkin masih banyak air begitu ya. Dan dia temukan semua peradaban manusia habis. Peradaban manusia habis. Apapun yang bisa dibangun oleh manusia. Ketutupan semua saudara. Nggak ada sisa tetangga kiri kanan nggak ada. Habis lenyap. Saudara coba tempatkan diri kita sebagai Nuh. Begitu kita injak bumi, kita merasa sudah nggak ada harapan. Pasti kita ada banyak ketakutan yang ada di situ. Banyak ketakutan yang ada di situ. Dan beberapa penafsir berkata begini, saudara. Kemungkinan besar manusia belum pernah merasakan hujan sampai pada waktu peristiwa air bah. Wow. Saudara, kalau para penafsir ini benar, mengatakan bahwa sebelum itu belum ada hujan. Pertama kali manusia lihat hujan itu ketika air bah datang. Sekali hujan langsung air bah. Sekali lihat hujan itu beda ya kalau kita berlari-lari di gerimis gitu ya. Kenangan kita beda. Dengan begitu lihat hujan satu kali langsung semua manusia nggak ada. Semua binatang hilang. Semua peradaban hilang. Oh, saudara bayangkan ketakutan seperti apa yang ada di dalam benak Nuh pada waktu itu. Itu trauma besar, saudara. Trauma besar. Mari bersama-sama kita baca di dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 dan 17. Di dalam konteks Nuh penuh dengan ketakutan inilah janji ini datang kepada Nuh. Ya, bersama-sama kita baca, saya bergantian ya, ayat 8 saya bacakan, ayat 9 Bapak Ibu bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama dengan dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu. Segala binatang di bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah
dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, pertanyaan besar yang Nuh alami pada waktu itu adalah bagaimana solusi ya dari kekacauan yang dialami pada waktu itu. Saudara, ini pertanyaan yang umum datang kepada kita. Ya ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami hal yang tidak enak, tidak mudah. Saudara, begitu kita keluar dari masa itu, kita lihat kehidupan yang ada di depan. Kita bertanya, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa melewati waktu demi waktu di depan? Tuhan, bagaimana mungkin aku kuat? Tuhan, bagaimana aku bisa dapat kekuatan untuk melanjutkan hidup? Saudara, orang yang punya ketakutan dan trauma itu berat, saudara. Berat. Saya nggak pernah mengalami air bah, tapi saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang membuat saya trauma luar biasa. Saudara, tahun 98 saya kuliah di Jakarta. Tahun 99 kampus kami dibom. Di bom itu ada teman saya satu ya, satu hampir meninggal tapi nggak jadi meninggal. Ratusan itu masuk rumah sakit UKI pada waktu itu. Dan saya termasuk yang diangkut ke Polda Metro Jaya untuk diamankan. Gitu ya, waktu tante om saya tahu cepat-cepat mereka cari saya ke sana, kemudian saya dibawa pulang. Nggak boleh lagi, pokoknya saya nggak boleh lagi kemana-mana, begitu ya. Wih, mana bisa begitu, gitu kan? Saya hatinya nggak bisa, saya kepikiran terus teman-teman saya yang ada di UKI itu kayak apa. Mereka punya makan, enggak, saya nggak tahu gitu kan. Karena kita keluar hanya dengan baju di badan. Saudara diam-diam saya bilang saya mau beli baju. Memang betul saya mau beli baju. Tapi sebelum beli baju saya mau besuk mereka dulu begitu ya. Saudara di dalam perjalanan. Saya naik angkot pada waktu itu ya. Naik angkot di Jakarta dan waktu saya naik angkot. Yang aneh itu adalah saya merasa semua orang di angkot lihat saya. Secantik itukah saya? Saya tahu ini ada yang masalah nih ya. Ini masalahnya bukan karena saya terlalu cantik ya. Tapi pada waktu itu saya nggak sadar, saudara. Saya hanya merasa terintimidasi dengan tatapan semua orang yang ada di dalam angkot. Saudara tahu yang saya lakukan apa? Belum nyampe tujuan, saudara, UKI masih jauh. Saya turun, saya lari ke sana. Oh, saudara mendekati itu ya. Itu sudah serempet-serempet itu ya. Udah bahaya itu. Nah, saudara saya pikir itu aja. Ternyata enggak. Setiap malam saya tidur, saudara tahu enggak? Selama hampir 1 tahun. Setiap malam saya tidur, saya mimpi dibom. Akhirnya waktu pulang saya balik ke Kupang, orang tua saya udah nggak ngizinkan saya balik ke Jakarta sebenarnya. Tapi karena mama melihat bahwa saya nggak punya panggilan, saya sangat jelas menjadi hamba Tuhan, gitu ya. Kemudian setiap hari saya berdoa, ya saya berdoa dan saya menangis. Saya bilang Tuhan yang lembutkan hati orang tua. Saya nggak mungkin pergi tanpa restu dari orang tua, gitu ya. Saya tiap hari berdoa menangis. Akhirnya mama izinkan saya pergi lagi. Saudara saya pergi lagi, tapi ya itu saya merasa kok saya kayak sekolah militer ya. Saya ini sekolah mau kepengen sekolah teologi bukan sekolah militer sebenarnya. Tapi latihannya tuh tiap hari pokoknya ada sirine bangun mau jam berapa begitu. Ini sudah deket. Ini kayaknya arahnya lebih ke militer. Saya nggak mau. Gitu ya. Saya pindah sekolah aja gitu ya. Saudara saya pindah sekolah. Tetap mimpinya dibom. Itu trauma saudara. Dan inilah trauma. Saya pikir traumanya Nuh ini lebih besar lagi. Kenapa? Karena punya saya ini, saya betul merasakan dianiaya, gitu ya, persekusi. Tetapi saya nggak merasakan itu dampak dari dosa saya kan. Jadi saya masih merasa ini kan karena mereka, begitu ya. Karena mereka saya begini, saya trauma, gitu ya. Tetapi punya Nuh, saya tahu Nuh mengerti banget. Itu karena murka ilahi. Karena kejahatan, karena dosa yang menyebar luas, Tuhan memutuskan air bah. Saya yakin ini traumanya lebih parah lagi, gitu ya. Traumanya lebih parah lagi. Dan Nuh sangat butuh rasa aman pada waktu itu. Siapa yang mau bantu mereka keluar dari masalah ini? Siapa yang bisa bantu mereka? Nuh nggak bisa ngandalkan diri sendiri. Ya, apakah manusia bisa menjadi solusi? Next. Ya, apakah Nuh bisa mengharapkan manusia untuk menolong? Enggak, saudara. Karena Nuh tahu betapa rapuhnya dia. Saudara berada dalam masa-masa yang seperti ini. Pernah ada nggak kita tuh di masa-masa sukar yang kita tuh nggak tahu bagaimana bisa bertahan. Kita nggak ngerti besok aku akan seperti apa. Kita nggak tahu.
Saudara, saya melihat beberapa contoh ya, beberapa contoh. Orang yang berada di masa-masa sukar. Orang yang tadinya begitu gila uang, begitu dikasih uang pun dia tolak. Karena ada di satu titik, saya melihat beberapa orang yang sakit, saudara. Orangnya suka banget yang namanya uang. Suka banget yang namanya barang-barang mewah. Suka banget dengan kafe, suka dengan pemandangan indah, suka dengan liburan, suka dengan macam-macam. Saudara berada di masa sakit. Orang itu bisa betul-betul nggak tertarik dengan apapun. Saya belakangan saya berjumpa dengan orang-orang model begitu, sudah. Saya lihat ada manusia akan ada di satu titik di mana uang kehilangan daya tarik. Semua keindahan dunia kehilangan daya tarik. Dia hanya bingung sendiri dan dia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa melewati hari ini? Bagaimana mungkin saya bisa menghadapi hari esok? Hari esok menjadi menyeramkan sekali kan. Nuh juga menyeramkan, saudara. Nuh berada dalam masa yang kalau itu adalah hari pertama, air bah itu adalah kali pertama manusia lihat hujan. Dan saya yakin masa-masa seperti itu mungkin hujan akan turun lagi. Dan begitu hujan turun lagi, traumanya muncul lagi, betul nggak? Kan sekali lihat hujan habis semua kan. Jadi setiap kali hujan datang itu bukan langsung ada kenangan indah waktu jalan-jalan. Enggak. Waktu hujan datang, ingatnya apa? Habis dunia. Bagaimana mungkin dia bisa hadapi hari esok? Manusia nggak mungkin bisa bantu. Dia tahu betapa rapuhnya dia. Dia tahu untuk bisa bangkit saja dia sukar sekali. Gak mungkin dia bisa harap anak-anaknya. Gak mungkin dia bisa harap istrinya. Kenapa? Karena pekerjaannya manusia itu hasilnya sudah terlihat, saudara. Hasil usaha manusia itu apa? Kehancuran. Ini hasil usaha manusia kan? Kekacauan, pemberontakan, ketidaktaatan, akhirnya kematian menyelimuti pada waktu itu. Hasil kerja manusia. So, bagaimana harus berhadapan dengan masa sukar? Bagaimana bisa melewati masa-masa yang sulit di depan? Manusia sudah nggak bisa diharapkan. Manusia sudah nggak bisa diharapkan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara berada dalam masa sukar, berhenti berharap pada manusia. Tuhan sedang mengajar kita bahwa pada akhirnya hanya kita dan Tuhan. Sehebat apapun pasangan kita, saudara. Ada satu titik di mana mereka nggak bisa tolong kita. Secinta apapun mama orang tua ya, papa mama kepada anaknya. Anak-anak ingat. Ada waktu di mana orang tua sudah nggak bisa tolong kita. Orang tua yang sangat mencintai anak, ingat baik-baik. Ada waktunya anak sudah nggak bisa tolong kita. Saya berjumpa dengan orang-orang yang berada dalam sakit yang susah sekali, yang sukar sekali. Dan di masa itu suara pasangannya pun dia sudah nggak bisa dengar. Betul ya? Suara pasangannya pun sudah nggak bisa dengar. Suara papa mama yang penuh dengan kelembutan dan cinta itu pun sudah nggak bisa nyampe. Hanya kita dan Tuhan. Saudara dalam masa sukar seperti ini, Tuhan tahu apa yang Nuh paling butuhkan. Apa yang Nuh paling butuhkan Tuhan tahu. Bagaimana mereka bisa dapat bertahan? Tuhan tahu jawabannya. Ya, next. Bagaimana mereka bisa bertahan? Tuhan tahu jawabannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan sesuatu yang paling manusia butuhkan. Yaitu apa? Janji Allah. Tuhan memberikan sebuah janji, saudara. Tuhan bilang begini, biarpun mungkin masih hujan, Tuhan bilang begini, sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Biarpun mungkin hujan masih ada. Setiap kali hujan ada trauma itu datang. Tapi Tuhan bilang begini, aku janji. Air bah gak akan datang lagi. Air bah gak akan hancurkan kamu lagi. Gak akan hancurkan kamu lagi. Saudara, Tuhan memberikan janji ini.
Dan kenapa Tuhan harus memberikan janji ini, saudara? Tujuannya ada tiga. Tujuannya ada tiga. Tujuan janji Tuhan bagi Nuh di dalam bagian ini. Yang pertama, Tuhan ingin melenyapkan ketakutan yang ada di dalam diri Nuh. Tuhan ingin ketakutan itu sirna. Selama ketakutan itu menyelimuti Nuh, Nuh nggak bisa hidup. Saudara, manusia, betapa sulitnya hidup ini ya kalau kita akan menjalani apa namanya menjalani dengan ketakutan demi ketakutan dalam diri kita. Itu penderitaan manusia sih, saudara. Ketika saudara menjalani hidupmu hari demi hari dengan ketakutan, itu kutukan menurut saya. Dan hanya Tuhan yang bisa lepaskan kita dari kutukan ketakutan itu. Yaitu apa? Janji Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada Nuh. Tujuannya apa? Supaya ketakutan dalam diri Nuh sirna. Itu yang Tuhan lakukan pertama kali. Orang kalau mau hidup menghadapi hari esok, saudara harus hidup di dalam Tuhan supaya ketakutanmu lenyap. Kalau saudara hidup dengan ketakutan, nggak bisa. Hidupmu tidak mungkin bisa berdampak bagi orang lain. Mau bangkit aja susah. Bagaimana mungkin berdampak bagi orang lain? Nggak bisa. Saudara harus dilepaskan dari rasa takutmu. Dan rasa takut itu nggak bisa manusia yang kerjakan, saudara. Manusia yang kerjakan hanya ada kekhawatiran demi kekhawatiran, itu hasil kerja manusia. Hanya satu, janji Tuhan. Lihat janji Tuhan, maka kita bisa lihat hari esok. Kita nggak mungkin bisa lihat hari esok tanpa lihat janji Tuhan. Karena kalau kita lihat diri sendiri yang ada apa? Kelemahan, kehancuran, kesalahan, penderitaan. Kita hanya harus bisa lihat janji Tuhan. Tuhan berjanji, hujan masih ada. Tapi aku berjanji, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Saudara, kalau Tuhan yang berjanji, layak untuk dipercaya. Kalau manusia berjanji, gak usah banget-banget dipercaya ya. Gak usah banget-banget. Tapi kalau saudara yang berjanji, belajar tepati janji. Jangan sampai orang Kristen bilang, oh Ibu Novi bilang kalau manusia berjanji gak usah. Asal aja kita berjanji, gak boleh. Apalagi janji ke anak-anak gitu ya. Kadang-kadang kita mau menenangkan anak dengan janji-janji palsu. Saudara tahu nggak itu melukai mereka banget gitu loh. Gak bisa tepati jangan janji kepada anak. Kalau anak kita mulai biasakan besar dengan kebohongan, anak kita bakal tiru jadi orang yang suka bohong. Kenapa dari kecil papa mama suka janji nggak tepati kok? Orang Kristen juga banyak tuh janji tinggal janji, omong kosong. Saudara jangan jadi orang Kristen yang tukang omong kosong. Itu ya, kita buktikan Allah kita Allah yang setia, kita setia. Kita ngomong A, A, B, B. Harus bisa dipegang kata-katanya. Ya jangan jadi orang kayak belut. Gak bisa dipegang. Susah ya kayak ikan lele. Mau dipegang susah setengah mati. Orang Kristen gak boleh begitu. Kita jadi batu sandungan bagi orang. Gak boleh. Gitu ya. Tetapi kita harus pegang janji. Tapi kalau orang lain yang berjanji. Ya gak usah simpan baik-baik dalam hati. Kenapa? Janji Tuhan aja yang disimpan dalam hati. Gitu ya. Janji Tuhan aja yang disimpan dalam hati. Karena janji Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan lagi. Dan Tuhan kasih pelangi, busur ya. Tuhan bilang begini, maka ku adakan perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada air bah untuk memusnahkan bumi. Saudara, kalau saudara pelajari ya di dalam bagian ini, saudara baca berulang kali deh. Pulang nanti sampai rumah coba baca. Saudara di dalam bagian ini, Nuh nggak ada ngomong sepatah kata pun. Anak-anaknya Nuh nggak ngomong sepatah kata pun. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya hati gembala tuh biasa gitu ya, penuh dengan kepekaan. Terima kasih. Ya, Em, kalau saudara baca baik-baik di situ nggak ada Nuh berkata-kata, anak-anaknya Nuh berkata-kata, ngomong, tanya apa nggak ada. Tapi yang muncul di situ itu adalah maka Tuhan berkata, next. Maka Tuhan berkata, lalu Tuhan berfirman. Dan Tuhan berfirman, maka Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, Tuhan berfirman. Gak ada kata-kata manusia sama sekali di situ. Dengan kata lain apa?
Di dalam konteks Nuh, yang dia butuhkan itu hanya firman dari Tuhan saja. Saudara, dalam masa-masa sukar kita, makanya kita mulai biasakan ya, mencintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ngerti nggak ngerti, baca firman Tuhan. Itu sumber kehidupan kita, saudara. Latih diri kita untuk suka baca ya. Latih diri kita untuk suka baca. Kadang-kadang satu ayat aja susah. Paksain, pokoknya paksain. Satu perikop, lama-lama bisa satu pasal, satu hari satu pasal. Lama-lama bisa dua pasal dalam satu hari. Saudara, kalau saudara belajar untuk mencintai firman Tuhan, saudara mendapatkan kekuatan baru dalam hidupmu. Sumber kekuatan kita. Kita nggak bisa ngandalkan diri sendiri, nggak bisa ngandalkan orang lain. Tapi kita bisa ngandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan yang bisa menyingkirkan rasa takut kita. Tuhan inisiator, saudara. Tuhan inisiator dalam hal ini. Untuk mengusir rasa takut manusia. Karena Tuhan tahu rasa takut itu nggak baik. Rasa takut dalam hidup kita itu nggak terlalu baik. Ya, nggak terlalu baik. Kadang-kadang baik ya dalam level tertentu gitu ya. Tetapi hati yang diliputi dengan ketakutan itu nggak baik. Dan Tuhan inisiator. Dia memberikan janjinya, dia memberikan firman-Nya supaya rasa takut itu hilang dari diri kita. Saudara mau rasa takutmu hilang? Amin. Rahasianya cuma satu. Baca firman Tuhan. Supaya mata kita terus melihat kepada janji Tuhan. Mata kita terus melihat kepada salib Yesus Kristus. Apa yang sudah dia lakukan. Itu sumber ketenangan. Tuhan tahu Nuh sangat butuh rasa aman. Butuh rasa aman. Sangat-sangat butuh rasa aman. Itu sebabnya Tuhan kasih rasa aman. Rasa amannya tapi apa? Bukan uang. Ayo, berapa banyak yang kita pikir uang itu bisa memberikan rasa aman? Gak ada. Dunia ini sudah membuktikan, sudah banyak manusia dalam dunia ini sudah membuktikan uang gak beri rasa aman. Hanya janji Tuhan, kebenaran-kebenarannya memberikan rasa aman bagi kita. Ya, menyingkirkan ketakutan. Tuhan tahu kalau Tuhan gak beri, ini Tuhan inisiator loh. Dia yang memulai loh. Nuh nggak datang minta Tuhan tolong nggak. Tuhan paling tahu apa yang manusia butuh. Sebelum saudara minta, Tuhan tahu apa yang paling saudara butuhkan. Tuhan tahu kalau Tuhan tunggu, manusia datang untuk minta, manusia nggak akan datang kepada Dia. Itu sebabnya Tuhan yang cari mereka. Tuhan nggak tunggu Nuh datang, tunggu anak-anaknya datang, enggak, Dia tungguin, enggak. Tuhan yang datang cari. Saudara, hari ini kalau saudara datang duduk dalam rumah Tuhan hari ini. Pun bukan kita yang sebenarnya cari Tuhan loh ya. Tuhan lebih dulu cari kita. Tuhan bekerja di dalam hati kita. Memberikan kemauan untuk datang mencari Dia. Kita bersyukur Allah kita Allah yang penuh dengan inisiatif. Ya, Allah kita Allah yang penuh dengan inisiatif. Janji Tuhan itu memberi rasa aman, saudara. Ya, janji Tuhan mengusir rasa takut yang ada. Saudara, pada waktu zamannya Nuh, itu saja janji Tuhan mengusir rasa takutnya Nuh. Pada zamannya kita ini mendapatkan berkat yang menurut saya berkat yang mutlak, yang absolut ya, yang paling tinggi. Kenapa? Karena Tuhan bukan hanya berjanji melalui pelangi. Tuhan juga memberikan tanda salib Yesus Kristus bagi kita kan. Kalau Nuh saja mendapatkan ketenangan melalui busur panah yang Tuhan taruh di langit. Apa sih kalau dalam perjanjian dalam bahasa asli kita baca, sebenarnya nggak ada kata pelangi loh di dalam ayat ini. Adanya itu adalah busur panah. Busur panahku ku taruh di langit. Kesimpulannya ya memang kita lihat mungkin itu adalah pelangi gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa aslinya bukan 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 pelangi gitu ya. Busur panahku. Jadi ibarat begini loh. Kalau hari ini orang main main sepak bola, dia pensiun, dia bilang ada istilah yang sering kali dipakai apa? Gantung gantung sepatu. Gitu ya. Artinya apa? Pensiun gitu ya. Kalau misalnya dia polisi tembak suka itu ya, gantung apa?
gantung senjata, gitu ya. Itu itu apa ya? Kayak peribahasa, gitu ya, untuk untuk menunjukkan bahwa dia udah stop, udah cukup. Dan ketika Tuhan bilang aku menggantungkan busur panahku di langit, itu artinya Tuhan memang berjanji. Itu lambang bahwa Tuhan berjanji Tuhan gak akan lagi memusnahkan bumi. Tuhan gak berperang dengan manusia lagi. Ibaratnya begitu. Saudara, dan di dalam masa perjanjian baru, pasca perjanjian baru, kita tahu bahwa janji itu bukan hanya pelangi, tapi janji itu adalah salib Yesus Kristus. Manusia nggak mungkin bisa selamatkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan nggak buang kita. Kita nggak kehilangan harapan. Yesus mau mati di kayu salib buat kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Janji Tuhan mengusir rasa takut yang ada. Saudara, yang kedua, kenapa kok Tuhan berjanji? Tuhan berjanji, tujuan yang kedua adalah Tuhan mau memberikan sebuah jaminan perlindungan. Jaminan perlindungan. Kalau mengusir rasa takut itu bicara tentang hari ini supaya hati kita bebas. Tapi bicara tentang jaminan perlindungan itu bicara tentang besok bagaimana. Aku takut besok. Tuhan bilang kamu aman bukan hanya hari ini. Rasa takut itu bukan hanya hari ini ku usir. Aku memberikan sebuah garansi. Aku berikan sebuah janji. Aku memberikan perlindungan bagi engkau di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu memberikan jaminan perlindungan. Berapa banyak manusia yang suka memberikan jaminan? Aku janji, aku jamin, aku jamin. Tetap meleset. Gitu ya. Itu kalau manusia gak bisa memberikan jaminan. Bahkan saudara saya juga tahu tuh ada beberapa orang kecewa gitu ya dengan asuransi tertentu ya, nggak semua ya, nggak semua gitu ya. Tapi ada beberapa yang sudah invest banyak gitu ya, tiba-tiba hilang. Ngomongnya mau ngasih jaminan. Tapi justru yang berjanji mau memberikan jaminan justru menghancurkan. Habis semuanya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan perlindungan. Hari ini mungkin saudara berkata bahwa aku nggak tahu bagaimana aku bisa menghadapi hari esok. Aku kehilangan kekuatan, aku kehilangan daya, aku kehilangan orang yang bisa aku andalkan. Aku kehilangan masa depan mungkin kita berpikir. Saudara, enggak. Engkau punya Tuhan yang memberikan jaminan perlindungan bagi engkau. Engkau akan baik-baik saja selama Tuhan menjadi jaminan perlindungan bagi engkau. Janji Tuhan itu adalah sauh yang kokoh bagi jiwa yang rapuh. Saudara, jiwa kita rapuh. Jiwa kita rapuh. Kita terlalu mudah koyak. Kita terlalu mudah hancur. Satu-satunya yang bisa membuat kita kokoh itu hanya ketika kita membiarkan janji Tuhan itu sebagai sauh bagi jiwa kita. Saudara ngomong sauh. Sauh itu apa sih? Jangkar. Ngomong jangkar tuh ingat apa? Ingat kapal. Saudara, biasa kapal itu kalau mau berlabuh itu harus ada jangkar gitu ya. Ditancap dalam gitu ya. Di daratan. Kemudian tali itu ditarik, diikat. Kapalnya masih bisa goyang-goyang nggak? Bisa, tapi nggak akan hanyut. Saudara, kalau saudara membiarkan janji Tuhan menjadi sauh bagi jiwamu yang rapuh, engkau masih bisa goncang. Tapi engkau akan baik-baik saja. Karena yang memberikan jaminan perlindungan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan manusia terbatas sifatnya. Tetapi jaminan dari Allah sifatnya abadi. Saya ingat waktu mama saya nggak ada. Papa saya nggak ada. Mama saya itu bilang begini. Kamu janji akan jaga saya. Kenapa kamu pergi duluan? Saudara, pasti kita akan berpikir begitu. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Pasti kita akan bertanya. Kamu dulu janji begini, kamu dulu janji begini. Karena yang berjanji itu orang yang limited sifatnya. Ya, manusia.
terbatas. Dia mau berjanji, dia hanya bisa bilang seumur hidup. Nggak, makanya ya, jangan berjanji kepada pasangan, aku akan menjaga kamu selama-lamanya. Nah, itu kita lupa kalau kita limited sifatnya. Janji, aku selama aku hidup, aku pasti jaga kamu. Itu namanya kita nggak lupa ingatan. Kita masih sadar gitu ya, bahwa kita manusia terbatas. Ya, kita manusia terbatas. Manusia, kita nggak bisa mendapatkan jaminan di dalam mereka. Tetapi Allah, kita bisa menemukan jaminan di dalamnya. Itu sebabnya saudara setiap kali saya doakan untuk orang-orang yang sedang berjuang di masa-masa akhir mereka. Saya hanya berdoa cuma satu, Tuhan beranugerahlah. Supaya dia bisa merasakan damai yang dari Tuhan. Supaya dia bisa merasakan gak sesepi yang kita lihat. Jiwanya gak sesepi yang kita lihat. Kenapa? Karena ada Allah. Dia bisa ngobrol. Dia merasa ada teman sejati. Ya, yang berada begitu dekat dengan dia. Kenapa? Karena kan orang-orang dalam masa-masa begitu. Mereka sudah gak bisa dengar kita mungkin. Atau apa yang kita maksudkan mungkin dia gak bisa nangkap. Gitu ya. Tetapi beda kalau Allah yang memberikan jaminan. Ya, gak ada masa di mana saudara sepi. Karena ketika kita koma pun saudara gak sepi. Saudara punya Allah yang mencintaimu. Yang selalu ada menemani engkau. Saudara ada masa-masa itu. Ada masa-masa itu. Mulai dari sekarang selama kita masih kuat. Terus ingatkan kita. Bahwa ada pribadi yang paling mencintai kita. Yang tidak pernah bisa tinggalkan kita. Kita sedihkah, kita susahkah, dia gak akan tinggalkan kita. Manusia seringkali ada ketika kita senang kan? Susah? Belum tentu dia ada. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan selalu ada. Bahkan sampai ketika satu orang pun engkau sudah gak sanggup dengar suaranya. Tuhan tetap ada di situ bersama engkau. Saudara, jaminan Tuhan abadi sifatnya. Yang terakhir saudara. Kalau saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Di dalam janji-janji Tuhan, kalau saudara perhatikan dari kejadian mulai awal-awal. Setiap kali Tuhan itu membuat janji, Tuhan itu selalu membuat janji dengan manusia. Tuhan selalu buat janji dengan pribadi orang. Tuhan selalu buat janji dengan sekelompok orang. Tapi di dalam bagian ini cukup unik saudara. Kenapa? Karena Allah sedang berjanji bukan hanya kepada manusia. Tapi Allah juga berjanji kepada binatang-binatang. Tuhan berjanji kepada alam semesta. Coba saudara perhatikan ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu. Nggak titik di situ. Ya, nggak di sini ya. Antara aku dan kamu, nggak titik di sini saudara. Serta segala makhluk yang hidup. Yang bersama-sama dengan kamu. Turun-temurun untuk selama-lamanya. Saudara di dalam bagian ini unik. Karena Tuhan tidak berjanji dengan manusia saja loh. Tapi Tuhan berjanji dengan alam semesta. Tahu nggak bahwa alam semesta ada di hati Tuhan? Alam semesta kita ini ada di hati Tuhan loh. Dan kalau alam semesta ini ada di hati Tuhan, berarti Tuhan juga ingin kita menjadi orang-orang yang mencintai alam. Makanya mulai latihan jadi orang-orang Kristen yang mencintai alam. Mulai dari mana? Jangan buang sampah sembarangan. Orang Kristen harus mencintai bumi. Kenapa? Karena bumi ada di hati Tuhan. Amin. Janji ya, habis ini jaga alam ya. Jangan buang sampah sembarangan. Mama-mama biasanya selalu ngomong, mama-mama itu suka buang sampah sembarangan. Buang sampah di sungai, di mana. Ya, saya pikir nggak selalu mama-mama sih ya. Sekalipun memang Menteri Dalam Negeri itu mama-mama gitu ya. Mulai semua kita, mau siapapun kita, cintai bumi kita. Buang sampah pada tempatnya. Gitu ya. Mulai latihan dengan apa? Pakai tisu secukupnya. Saudara tahu nggak? Tisu itu satu pak berapa banyak kayu yang dipakai itu. Jadi jangan bangga kalau kita tuh pakai tisu tuh bisa banyak. Bukan perkara saudara bisa beli tisu. Bu Novi kok cerewet yang beli aku loh. Bukan masalah siapa yang bisa beli. Bukan masalah uang ya. Masalah alam. Berapa banyak alam yang hancur. Pakai AC. Kita suka ya dingin-dingin gitu ya. Suka.
Siapa di rumah AC-nya nggak pernah mati? Kadang-kadang begitu. Apalagi anak-anak kecil ya suka kalau dari mana gitu pulang-pulang. Isis enak. Padahal saudara keluar pagi pulang sore loh. Berapa banyak energi yang habis. Papa mamaku bisa bayar bayar listrik loh. Ngapain cerewet? Bukan masalah bisa bayar listrik. Energi berapa banyak yang habis. Penggunaan air cukup, penggunaan listrik cukup. Ya, cintai bumi. Kenapa bumi ada di hati Tuhan? Masa bumi kita nggak cintai? Jadi belajar dari hal-hal yang remeh-temeh ini loh. Yang hari-hari kita lakukan. Belajar nggak cinta bumi bukan tiba-tiba saudara datang cari pohon cium. Cium tanah. Nggak begitu caranya. Ekspresi kita mencintai bumi adalah menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Amin. Kenapa? Karena bumi ada di dalam hati Tuhan. Kenapa Tuhan memberi janji ini? Karena Tuhan mau yang ketiga tadi itu, ya, ya, kita lihat ya, ini ringkasan next. Kenapa Tuhan memberi janji? Oh, next langsung aja. Oke. Jadi Tuhan memberikan janji tujuannya apa? Satu, melenyapkan ketakutan. Yang kedua, Tuhan mau memberi jaminan perlindungan. Yang ketiga, Tuhan ingin menjaga kelestarian binatang dan alam. Mulai cintai alam. Ya, kiranya Tuhan tolong kita. Janji ini sampai kapan? Janji ini sampai kapan? Sampai kalau manusia masih selama manusia taatkah? Kalau manusia sudah nggak taat, mungkin janji ini Tuhan cabutkah? Ternyata enggak, saudara. Coba kita lihat secara cepat saja sifat dari janji Tuhan. Yang pertama itu adalah janji tanpa syarat. Syarat itu artinya begini, Tuhan Tuhan bilang begini. Kalau kalau syarat ya, kalau janjinya bersyarat tuh Tuhan akan bilang begini. Kalau ya, selama kamu itu berpegang pada janji Tuhan, tenang, janji ini akan berlaku terus bagi kamu. Selama kamu berpegang. Kalau sudah nggak berpegang, beda lagi ceritanya. Iya kan? Beda lagi ceritanya. Tapi Tuhan nggak. Kali ini Tuhan memberikan janji-janjinya itu tanpa syarat. Karena Tuhan tahu manusia itu nggak bisa diandalkan, saudara. Berapa banyak kali kita berjanji dan berapa banyak kita ingkari. Lagunya kan ada tuh ya. Kau berjanji, kau mengingkari. Nah, itu manusia. Itu manusia, Tuhan tahu. Tapi janji ini diberikan tanpa syarat. Tanpa air, Tuhan nggak kasih hukum manusia lagi dengan air bah. Bukan dengan syarat tertentu, enggak. Tanpa syarat. Cinta Tuhan kepada kita kan juga tanpa syarat sih. Kalau mau betul-betul ngandalkan keputusannya kita ya, hidupnya kita, saudara. Kita ini kan ngawur sih. Cara kita hidup ngawur. Keputusan-keputusan yang kita ambil seringkali juga ngawur. Kalau betul-betul hidup kita ditentukan oleh keputusan-keputusan kita, mungkin kita udah hancur loh. Gitu ya. Tetapi bersyukur karena cinta Tuhan Yesus bagi kita. Bukan hanya janji Allah pada zaman Nuh, tapi cinta Tuhan Yesus bagi kita pun itu cinta yang tanpa syarat. Tuhan gak bilang begini, bertobat dulu dong, baru aku mau semperin kamu. Enggak. Karena sampai kapanpun Tuhan kita nggak akan datang semperin Tuhan. Makanya Tuhan Yesus yang datang semperin kita. Dia yang datang meninggalkan sorga mati di kayu salib. Tanpa syarat cintanya Yesus. Ya, cinta tanpa syarat. Dan permanen. Permanen. Permanen itu artinya bahwa nggak ada jangka waktu tertentu sampai tertentu. Enggak. Tahun berapa sampai tahun berapa enggak ada. Tuhan bilang turun-temurun dan selama-lamanya. Janji ini bukan hanya tanpa syarat. Tapi janji ini juga permanen. Cinta Tuhan itu permanen. Jadi stop melakukan pelayanan supaya Tuhan tambah cinta. Tuhan nggak bisa tambah cinta. Tuhan nggak bisa tambah cinta. Cintanya Tuhan tuh sudah maksimal di kayu salib tercurah bagi kita. Darahnya yang berharga tercurah bagi kita. Itu sudah cinta yang maksimal. Berapa banyak orang melayani Tuhan karena takut Tuhan meninggalkan dia. Itu spirit yang salah, saudara. Karena cinta Tuhan itu cinta yang permanen, cinta yang tanpa syarat. Permanen. Itu garansi dari Tuhan kita. Itu garansi dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita tundukkan kepala.
Adakah di antara saudara yang hari ini hatimu diliputi dengan ketakutan? Adakah di antara saudara yang hari ini penuh dengan kekhawatiran? Apakah ada di antara saudara yang hari ini berpikir, aku tidak mungkin bisa melewati hari esok. Betapa beratnya hari esok. Saudara, engkau tidak bisa mengandalkan dirimu sendiri. Betul dirimu rapuh. Betul dirimu tidak bisa diandalkan. Dan jangan pernah andalkan siapapun orang-orang di sekitar kita. Karena mereka pun terbatas. Ada waktu di mana mereka akan pergi meninggalkan kita. Mari, satu-satunya cara adalah arahkan pandanganmu kepada salib Yesus Kristus. Karena di sanalah adalah cinta tanpa batas yang sudah Dia curahkan bagi engkau. Arahkan pandanganmu kepada janji-janji Tuhan. Karena itulah yang bisa mengusir rasa takut dalam dirimu. Percaya kepada Dia bahwa hidupmu baik-baik saja. Selama Tuhan menjadi jaminan bagi engkau. Dia jaminan masa depanmu. Dia jaminan keamananmu. Bapa di surga, hamba-Mu dan umat-Mu. Kami orang-orang yang penuh dengan ketakutan, Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri untuk hari esok. Kami sangat butuh Engkau. Kami sangat butuh Engkau. Hamba berdoa untuk umat-Mu. Jika Tuhan temukan ada di antara mereka yang diliputi hatinya dengan ketakutan. Dengan trauma yang sudah mereka lewati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja melampaui keterbatasan kami. Supaya mata kami memandang kepada salib Kristus. Supaya mata kami memandang kepada janji Tuhan. Supaya ketakutan dalam hati kami sirna. Supaya di dalam hati kami ada sebuah optimisme yang muncul. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah jaminan keamanan kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami penuh dengan ketidakpastian. Tapi Allah kami pasti menjaga kami. Dan kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya Allah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati umat-Mu. Menolong kami menjadi orang yang mencintai firman. Mencintai kebenaran. Supaya firman itulah yang bekerja di dalam jiwa kami. Mengusir ketakutan-ketakutan yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.